Sekarang ini dan menunggu suaranya udah kedengar ya kawan. Cek, sudah terdengar. Teman-teman yang sudah bergabung kedengeran nggak? Headsetnya. Sekarang ini kemana ini ya? Oke, kita undang lagi sekarang ini. Halo. Selamat malam. Selamat petang ya. Izin Karani. Iya. Sampai kita tunggu kelihatan. Oke. Udah bagus nih pencahayaannya ya. Bagus Karani. Suara yang kedengeran nggak? Apa? Kedengeran tapi kurang jelas gitu. Oh, kurang jelas ya. Kayaknya. Pucit banget gue. Halo teman-teman. Selamat malam. Salam pramuka. Salam. Karena ini udah lama ya nggak pakai baju pramuka. Iya, udah lama banget. Ya ampun, kangen nih pakai baju pramuka. Tapi terakhir pas bulan puasa deh, Sakabari ngadain kegiatan bagi-bagi takjil gitu. Nah, itu terakhir pakai baju pramuka. Keren sekali Sakabari saya. Oh, kayak Oki Sakabari kan? Oh iya. Udah banyak yang gimana? Gimana? Kita mulai aja yuk, biar lebih seru lagi. Iya, biar lebih seru. Halo. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Kembali lagi di ngobrol seputar pramuka Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu kakak saya sendiri. Gimana? Ini kakak saya sendiri soalnya. Apa? Gimana? Ya, ini narasumber yang sangat luar biasa. Cuman ini kakak saya sendiri. Oh iya. Iya, Adik. Aduh. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui bahwa kami itu ada dua kegiatan. Yang pertama itu ngopi, yang kedua itu sate. Nah, ngopi itu kita lebih cenderung ke pengalaman dan mengenalkan berbagai kegiatan yang ada di pramuka. Iya. Kita sebuah kajian itu kita mengkaji bagaimana pramuka bisa lebih ke depan lagi dalam Indonesia. Harus langsung aja supaya lebih banyak yang mengenal Karani dan kata sayang dong. Ya bener. Aduh, takut tambah terkenal nih. Dugong. Ada Dugong. Halo Kak Sarip, mohon izin senior. Halo Surabaya. Banyak senior nih jadi malu. Nggak apa-apa, slow. Karena ini monggo perkenalkan. Ini wajib memperkenalkan.
Wajib memperkenalkan diri ya. Biar tambah sayang yang nontonnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. We are Cisco, jelas aja ya Mahe. Baik teman-teman online ya, kita sebut teman-teman online ya, izin memperkenalkan diri. Nama kakak Radika Rani Lestariani SE, panggil saja Kak Rani atau Kak Ran gitu ya kan. Kebetulan di sini kemarin kakak diundang oleh CEO ya, CEO Pramuka Indonesia. Itu bercanda doang sebenarnya Kak Rani. Menjadi narasumber di acara ngopi ya online karena sekarang kan kegiatan lagi pandemi juga, jadi segala sesuatunya secara virtual gitu. Apalah itu. Terima kasih atas undangannya, bisa mampir ke channelnya Pramuka Indonesia. Dan halo juga teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Itu aja kali ya, apa lagi? Pokoknya apa sih? Halo Hana. Ini karena nih mungkin karena nih sekolah dulu di mana? Takutnya ada sekolahnya yang non. Oke. Karena nih sekolah SD dulu dong ya. SD itu di Panimbang. Kebetulan karena nih asli orang Pandeglang, tepatnya di Kecamatan Panimbang. Karena nih sekolah di SDN Panimbang Jaya 4, kalau ada yang tahu. Kemudian SMP kakak di MTS Al Mutakin Sidamukti. Kemudian SMA kakak ke Man Panimbang pada saat itu, tapi sekarang sudah jadi Man 3 Pandeglang, dan alhamdulillah kakak sudah menempuh jenjang pendidikan S1 di STY Primagraha. Sekarang menjadi Universitas Primagraha. Itu ya, itulah sejarah sekolah. Sejarah sekolahnya yang dari Panimbang, ini dari Panimbang. Kemarin yang dari Primagraha karena nih. Apa gimana? Kemarin juga dari Primagraha ngedaftarin. Oh iya. Oh gitu. Iya, sekarang jadi universitas. Udah jadi universitas sekarang ya. Jadi adik-adik yang khususnya yang mau bergabung silakan. Bang, coba di lemari, Bang. Bang, lemari Iki. Iku. Lemariku. Sebentar ya, mohon maaf. Oh iya. Tikus. Ayo lanjut lagi. Karena nih ngomong-ngomong, karena ini di Sakabahari Banten itu sebagai apa sih? Biar teman-teman tahu yang nonton. Sebenarnya karena itu harusnya udah pensiun ya, bukan udah pensiun sih, masih tetap masih Sakabahari. Karena sebagai ketua Dewan Saka harusnya udah ganti harusnya, tapi nggak ganti. Oke, nggak mau gantiin karena ganti gitu kan. Cuma ya udahlah, mau gimana lagi, tapi nanti pasti akan ada penerusnya untuk Sakabahari Banten sendiri. Amin. Gitu. Jadi sekarang ini ketua Dewan Sakabahari Banten. Abadi. Mentor karena gue nih, dong. Halo Yuni, itu ada adik saya dari Kendari, Ibu Polisi, Ibu Babinsa, Babin Kamtibmas. Dari seluruh Indonesia ini Sakabahari kayaknya. Mentor gue dong. Ya, terus apa lagi nih? Ini karena nih, ini kan kita temanya lebih dekat dengan Sakabahari. Ya. Kita membahas yang lain. Sejarah Sakabahari itu gimana sih? Karena nih bisa adanya Sakabahari itu gitu. Sejarahnya Sakabahari. Jadi kalau berbicara sejarah itu luas ya, karena Sakabahari sendiri itu tidak terlepas dari yang namanya dari Bapak Pandu Dunia ya kan, dari situ. Tapi untuk Pramuka Sakabahari sendiri itu pengertiannya yaitu adalah sebagai tempat untuk menumbuhkan minat dan bakat, khususnya di bidang laut. Namanya juga udah bahari. Bahari itu berarti
adalah hal-hal sesuatu yang berbau-bau dengan kelautan. Itu istilah sederhananya ya. Mungkin kalau secara sejarah yang teorinya mungkin kakak bisa cari di Google banyak ya kan sejarah seperti itu. Tapi intinya Sakabahari itu adalah kegiatan yang nyata, produktif bagi kaum muda, khususnya pramuka, penegak, dan pandega yang berminat untuk belajar tentang kelautan, ilmu kelautan, sumber dayanya, dan lain-lain sebagainya. Kayak gitu. Kalau misalkan ya tidak terlepas ya di Indonesia sendiri, Sakabahari menjadi salah satu satuan karya yang banyak diminati juga oleh kaum muda tentunya untuk pramuka TD gitu. Pokoknya gitulah pokoknya. Karena nih Bahari kan kita kan lebih ke air tuh, ke maritim. Kira-kira kalau gabung ke Bahari itu nggak bisa berenang, bisa nggak itu karena? Sebenarnya untuk berenang sendiri itu kan basic ya, basic untuk kita mau masuk Sakabahari tapi kita nggak bisa berenang, bisa. Karena di Sakabahari itu bukan semata-mata menjadi seorang pramuka Sakabahari itu dia udah bisa, tapi belajar di Sakabahari dia nggak bisa berenang, ya mari bergabung dengan Sakabahari ya kita belajar berenang di Sakabahari. Wow, seperti biasa itu ya, teman-teman yang bukan semata-mata aduh Sakabahari nih harus bisa berenang nih, aduh saya nggak bisa berenang, saya nggak jadi deh masuk Sakabahari. Tidak seperti itu ya. Jadi teman-teman yang mau bergabung dengan Sakabahari yang tidak bisa berenang, gabung dengan Sakabahari, karena di Sakabahari tempatnya untuk belajar, bukan untuk menjadi seseorang yang sudah jadi. Jadi seperti itu. Wow, jadi buat keren. Ini juga tadinya nggak bisa ya? Iya, bisa karena ini cuman ini gaya kali itu yang gini. Soalnya kanan kiri ya. Soalnya banyak tuh pertanyaan-pertanyaan yang ya, memang betul. Kira-kira gitu, Kak, kalau masuk Sakabahari apa harus bisa berenang? Banyak sekali. Memang itu adalah basic ya untuk Sakabahari, karena kan kegiatan kita tuh hampir keseluruhan, mungkin hampir 80% kita kegiatan di air, ya kan? Jadi memang basic untuk seseorang mau masuk Sakabahari ya harus bisa berenang gitu. Setidaknya tidak bisa berenang pun dia bisa ngapung lah di air gitu. Iya, betul. Untuk mempertahankan di air itu kan ya, jadi ya setidaknya bisa ngapung lah gitu di air gitu. Tapi ya meskipun tidak bisa berenang, bisa bergabung dengan Sakabahari, karena di Sakabahari itu bukan untuk yang jadi gitu, tapi kita bareng-bareng belajar. Ayo loh, saya pengen bisa berenang, ya udah masuk gitu. Wow, jadi itu teman-teman ya, buat yang belum tahu, kita masuk Sakabahari walaupun tidak bisa berenang. Ada tarian dong. Dugong, halo. Mohon izin senior. Wah. Aduh. Oh, karena di Sakabahari itu ada krida apa aja tuh? Untuk krida kita masih 4 krida. Ada krida Jasa Bahari, kemudian Reksa Bahari, kemudian ada krida Sumber Daya Bahari, dan yang terakhir adalah krida Wisata Bahari. Masih ada 4 krida, dan dari 4 krida itu banyak TKK-nya, macam-macam TKK-nya. Kalau bisa kakak sebutin, kayak misalnya contoh krida Wisata Bahari. Krida Wisata Bahari itu ada banyak. Ada berenang, ada selam, kemudian dayung, ada selancar, dan lain sebagainya. Termasuk ke guide juga, pemandu wisata itu masuknya ke Wisata Bahari. Itu satu. Kemudian jasa itu pembuatan alat tangkap, kemudian ya ini yang berbau jasa kebaharian gitu. Di situ ada TKK-nya kita pelajari. Akan tetapi untuk saat ini khususnya di Banten ya, di Banten itu untuk TKK itu masih terbatas karena instrukturnya juga kan terbatas. Jadi adik-adik juga lebih condong ke wisata, karena kalau di wisata itu kan banyak ada instrukturnya juga, alatnya juga kita punya gitu. Meskipun nggak semua TKK ya, tapi setidaknya ada berenang kita bisa, kemudian ada selam juga kita ajarkan di sini gitu ke adik-adik, meskipun tidak langsung belajar nyelam, tapi setidaknya mereka mempunyai pengetahuan dasar apa sih selam itu, berenang tuh kayak gimana sih, dayung tuh gimana gitu. Itu ya di Sakabahari 4 TKK, kridanya ada 4 krida. Secara sekilas saja udah begitu menarik gitu ya, bagaimana kita mendalami itu luar biasa.
Iya, iya, iya. Itu menarik sekali, ada berenang, menyelam gitu, berlayar kan. Paling dalam ya. Iya. Ya, dari pramuka bisa menyelam, dari pramuka bisa berenang, dari pramuka bisa menjadi guide. Oh, sangat luas sekali. Hmm. Keren, keren, keren. Oh, sekarang nih Ya. di Sakabari udah ngikutin kegiatan apa aja nih? Nantar, Tara. Sekarang nih di Sakabari ada kegiatan apa aja deh sebelum ke Ada yang tadi? kegiatan. Oh, kegiatan Sakabari ya? Kegiatan Ya, apa sih Sakabari itu, Kak? Oh, itu baru gabung kali ya. Tadi udah dijelasin loh Sakabari itu apa. Nanti ya jawab pertanyaan dari Kak Yongki dulu. Jadi di Sakabari itu kegiatannya banyak. Kita itu selain yang paling utama itu adalah kegiatan diklat ya. Diklat itu pendidikan dan latihan. Diklatsar, pendidikan dan latihan dasar kebaharian. Jadi itu adalah momen ketika Sakabari merekrut anggota baru, merekrut penerus-penerus baru untuk menjadi penerus anggota Sakabari sendiri. Selain itu, kita ada kegiatan nasional. Kita kadang bukan kadang ya, hampir tiap tahun kita mengikuti kegiatan nasional dalam bentuk pelayaran Nusantara. Ini yang menjadi event dan yang menjadi gongnya mungkin itu adalah kegiatan pelantara. Karena kegiatan pelantara ini yang paling banyak diminati oleh adik-adik Sakabari. Karena ketika berbicara tentang Sakabari, pasti, pelantara nih, pelantara Nusantara. Apa sih pelantara itu? Sedikit cerita nih ya, pelantara iya, ya. siap. Harus, Rani. Pelantara itu 3. Yang pertama itu adalah berkemah di pesisir, kemudian mengunjungi pulau-pulau terdepan Indonesia, dan yang terakhir adalah berlayar dengan menggunakan kapal perang Republik Indonesia. Wah, keren kan? Jadi kayaknya cuma Sakabari doang nih yang jajan punya kapal perang. Kayaknya tiap tahun keliling Indonesia. Tahun ini harus ada, tapi terkendala pandemi, jadi sepertinya tahun ini kita untuk kegiatan pelantara sendiri kita alihkan dengan kegiatan yang lain. Gitu. Rani. Pengalaman pertama naik kapal perang itu gimana sih gitu? Karena pertama kali gitu. Pertama kali ya. Iya, pertama kali. Kakak ikut kegiatan pertama kali itu tahun 2011. Itu pelayaran wisata Bari, kok ada pemilihan apa namanya? Tahun 2011 itu kakak mengikuti kegiatan pelayaran lingkungan Nusantara pertama. Jadi kegiatan dari 2011 ke 2012. Setahun loh. Oh. Karena bulan Desember. Oh iya. Jadi 2011 akhir Desember sampai ke 2012 awal Januari. Jadi berlayar setahun. Itu pertama kali pasti ada rasa deg-degan, ada takut gitu kan. Aduh nih kapal perang nih. Tapi kapalnya besar pada waktu itu, kita menggunakan KRI Dr. Suharto. Jadi kapal LPD, jenis LPD itu adalah landing platform dock, di mana kapal ini bisa mengangkut pasukan dan juga alat untuk perang kayak misalkan tank, helikopter, kemudian kendaraan-kendaraan yang lainnya gitu. Jadi karena kalau awal-awal takut karena kan kapal di tengah laut gitu kan. Udah gitu ya pokoknya gitulah, ngeri-ngeri sedap gitu deh. Cara bahari ikut dari Rijal loh. Kapal perang gitu kan, ke sono lagi ke ujungnya Indonesia, ujung Indonesia bagian utara. Itu gimana tuh? Karena ini kan putri ya. Diizinin gimana tuh? Kan 1 bulan. Iya, kurang lebih sama orang tua, sempat pro kontra atau tidak gitu? Karani itu ikut pramuka itu dari SD. Dari SD saya udah senang ikut pramuka. Pramuka loh, dari mulai kelas 4 SD. Waktu itu masih ikut-ikutan. Yang kelas 5 udah mulai jadi ketua regu, ya kan? Dulu ketua regu. Kan kelas 6 ikut. Sampai sekarang, ya kan? Jadi dari mulai SD udah senang pramuka. Dan dulu waktu SMA, Karani itu jarang banget di rumah. Karani itu di sekolah kerjanya. Jadi ya apa ya, di rumah tuh dalam seminggu itu paling 2 hari, sisanya itu di sekolah mainan.
Enggak ya, kegiatan di sekolah gitu kan. Jadi kegiatan pramuka senang kayak gitu. Jadi orang tua pun sudah percaya gitu kan, karena kan kegiatannya positif. Udah tahu pramuka tuh kegiatan positif. Jadi pas ketika pertama kali mau ikut layar sempat, aduh gimana ya, boleh nggak gitu kan sama orang tua. Sempat ada pertanyaan seperti itu. Tapi karena ini berusaha meyakinkan ke orang tua, mah, pah, ini kegiatannya positif, ini kegiatannya bagus untuk pengalaman juga gitu kan. Akhirnya dengan berbagai macam cara bisa berangkat juga, alhamdulillah. Didukung juga oleh pamong dan instruktur yang luar biasa gitu, memberikan kepercayaan juga kepada orang tua, kepada kita juga gitu. Wow, Dan apa yang membuat kakak? Yang mau nanya silakan aja ya, tulis di kolom komentar. Iya boleh ya. Dari Aceh. Dari ujung barat. Kita 2017 kakak ke sana loh. Saya Sabang. Wow. Sekarang nih ikut pelantara berapa kali? Pelantara ya. Pelantara 9 dikurangi 2 berarti 7 kali. Wow, tiap tahun itu secara beruntun. Pelantara kan 9, jadi kakak pelantara 1, 2, 3, 4, 5 nggak ikut, 6, 7, 8 nggak ikut, 9. Berarti 7 kali ikut pelantara. Yang pelantara doang loh ya, kalau sailnya itu 2 kali. Pertama sail Morotai tahun 2012. Kalau ada orang-orang sail Morotai di sini, halo, apa kabar kalian, udah tua ya? Tahun 2012 sail Morotai. Kemudian tahun 2014 itu kakak ada ikut kegiatan Sea Scout Camp di Batam. Jadi itu di luar pelantara ya. Jadi totalnya tetap 9 kali layar. 9 kali layar lah. Dari 2011 sampai 2019. Wow. Luar biasa. Yongki aja belum pernah ikut 1 kali pun ini. Tahun ini harusnya ikut loh. Tapi ya mungkin tahun depan ya, selesai pandemi bisa pelantara lagi. Sail pun dihilangkan tahun ini, nggak ada sail dari kementerian. Dari kementerian nggak ada. Kenapa itu, Kak? Ya situasi pandemi ini nggak bisa. Jadi itu tahun 2020 udah di-skip aja lah karena ini. Dari Tarakan, Tarakan. Halo Tarakan, kakak Tarakan pertama ke Tarakan. Nah tuh, pernah ketemu tuh. Dulu belum Kalimantan Utara ya, dulu masih Kalimantan Timur, Tarakan. Bagus, sambutannya bagus, luar biasa, kirim kota di sana. Masih kayak baru kemarin gitu loh ke Tarakan. Ajak aku dong. OTW lagi karena nih tahun depan. OTW. Iya. Sakabari itu apa, Kak? Sakabari itu adalah satuan karya di bidang kelautan, bukan di bidang kelautan ya, yang mempelajari atau mengenalkan tentang ini loh laut. Karena sebagian besar negara kita adalah terdiri dari laut. Jadi bagus. Ayo gabung dong di daerahnya masing-masing untuk sakabarinya. Promosiin dong Karani. Nanti aja terakhir promosinya. Oh, siap. Join the Sea Scout to see the world, ya kan? Saya Novisa benar tanya Kak. Tanya apa yang membuat Sakabari? Oh ya, oke baik kakak jawab ya. Novita dari Medan. Halo, Soras Medan. Kemarin baru dari sana. Jadi hal apa yang membuat kakak mengikuti Sakabari? Yang pertama, rumah kakak pinggir laut. Itu yang paling pertama. Rumah kakak pinggir laut. Kemudian yang kedua, kakak tuh termotivasi oleh senior kakak dulu. Jadi ada guru kakak waktu di SMA itu namanya Pak Anwar Syarifuddin. Nah, Pak Anwar ini dulu Sakabari loh, saya dibina oleh TNI Angkatan Laut, karena Sakabari tidak bisa terlepas dari TNI Angkatan Laut ya, langsung di bawah binaan TNI Angkatan Laut. Jadi, dulu itu kakak dikenalkan sama Pak Anwar itu, kemudian dari Pak Anwar dilanjutkan lagi ke senior kakak, namanya Kak Firman Gempur Amir. Kalau sekarang tuh namanya Guide Kasarung, jadi guide sekarang. Nah, jadi pertama kalinya dari situ
Lo Sakabari seru loh, kan kalian rumahnya itu di pinggir laut, jadi kalian harus mengikuti kegiatan yang berbau-bau dengan kebaharian. Dari situ, oh iya ya, seru juga nih kayaknya gitu kan. Akhirnya dari situ tahun 2010 kakak mengikuti kegiatan. Kebetulan kakak angkatan ke-23 ya, tahun 2010. Wow. Dari situ intinya tertarik dengan cerita senior gitu. Tapi itu bukan hanya cerita dan kakak sendiri mengalami, oh iya ya menyenangkan ternyata ya bergabung dengan Sakabari gitu. Dan apa hal yang buat kakak senang mengikuti Sakabari? Kepuasan. Kepuasan. Tidak bisa, nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Kalau orang udah puas tuh pasti akan melakukan berbagai cara biar dia bisa bertahan di situ dan mengikuti kegiatan itu. Dan alhamdulillah dengan adanya kakak sekarang, dari dulu oh ya Bahari cuma ikut-ikutan doang, dan alhamdulillah sekarang kakak bisa membina adik-adik meskipun sekarang lagi pandemi ya, tetap secara virtual. Itu. Oke, bagaimana? Sudah Chandri dari Surabaya. Karani ikut Sakabari dari tahun berapa? Karani ikut Sakabari dari 2010, adik. Mardian tadi, ayo. Kesan pertama di Batam apa, Kak? Panas. Batam itu panas. Terus keuntungan Karani, apa ya? Suka duka di Sakabari itu apa sih? Karena ini kan bergabung dari 2010 tuh. Hampir 10 tahun. Sekarang 2000 berapa? 2000. Ya. 10 tahun, uset, udah lama juga. Kalau dukanya apa ya? Nggak ada sih dukanya. Paling dukanya kalau berangkat ke sini. Dulu kan kakak belum stay di Merak ya. Kalau sekarang udah stay di Merak. Kalau dulu itu galaunya ketika mau berangkat latihan ke Merak nggak punya ongkos. Sama kan, sama. Aduh, kan kalau dulu tuh rutin 6 minggu ya ke sini. Jadi, gimana ya, minta sama orang tua malu gitu, masih sekolah gitu. Jadi, gimana, itu sih dukanya ya, cuma lebih ke situ. Tapi kalau sukanya, aduh banyak banget. Sukanya nggak bisa dibayar, nggak bisa dijual loh. Sukanya banyak banget. Kita tahu Indonesia, yang paling penting kakak masuk Sakabari itu kakak udah tahu. Dari Sabang sampai Merauke udah tahu lah Indonesia. Keren. Sana udah ya kan. Belum ke perbatasan Papua Nugini aja. Alhamdulillah sih dari Sakabari kakak bisa tahu. Kamu tanya syarat ikut Sakabari itu apa aja loh, Kak? Salam dari Pramuka Blitar. Halo, sahabat Pramuka Blitar. Syarat-syarat ikut Sakabari itu paling pertama adalah mau. Nah, betul. Betul banget itu. Yang lain kan umum ya, harus Pramuka TD, bla 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 bla. Tapi kalau buat Karani, masuk Sakabari itu yang paling pertama adalah mau. Kamu mau nggak? Kalau kamu nggak mau, mending nggak usah. Udah itu. Kalau kamu nggak mau, nggak usah. Udah itu aja. Oke? Itu syaratnya. Syarat mutlak gitu. Yang penting mau, ada kemauan dulu. Wes, ikut tok. Bentar, kita takut ada yang terlewat ini. Ya. Apalagi ya? Ada lagi nggak? Ini wisata Bahari kok ada pemandunya? Apakah penguji TKK-nya instruktur dari HPI? Kak? Apa HPI? HPI itu apa ya? Kalau untuk TKK sendiri, kita memang diuji oleh instruktur. Tentunya instruktur yang membidangi masalah tersebut. Kayak misalkan kalau kayak di Reksa Bahari itu kan tentang navigasi, tentang tentang navigasi ke lautan, kemudian tentang perkapalan, kayak gitu-gitu. Berarti kita ya diujinya oleh anggota atau instruktur atau anggota TNI Angkatan Laut yang membidangi materi tersebut gitu. HPI itu apa ya? Intinya oleh instruktur yang membidangi kegiatan tersebut gitu, yang menguasai bidang tersebut. Ada lagi tidak? Silakan teman-teman yang mau nanya berhubung ini. Karena ini Rijal. Di Rijal. HPI itu himpunan pemandu wisata apa ya? Pemandu wisata. Oh iya, apa itu kayak pemandu wisata gitu kali ya?
Iya bisa dari situ juga, bisa dari pemandu wisata boleh. Tapi dia biasanya kita kerjasama ya. Kalau Cakabari itu biasanya ngeling gitu, ngeling. Karena nih di pandemi nih, Sakabahari Banten, kira-kira punya program apa tuh? Pandemi ini sebetulnya sebelum pandemi itu kita sudah merencanakan kegiatan di Klatsar, ya kan? Akan tetapi karena pandemi ini segala sesuatunya mungkin bukan hanya Sakabari aja semua ya, pendidikan juga udah kacau balau ya. Di sekolah dari rumah, belajar dari rumah, kita juga rapatnya juga di online ya kan, di grup WhatsApp. Harusnya tahun ini akan tetap berlangsung, tapi mungkin nanti melihat situasi dan kondisi yang ada juga gitu. Tapi untuk wilayah masing-masing sudah mempersiapkan itu. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan mempelajari krida tentang ketahanan pangan. Karena itu ada tuntutan juga dari pemerintah ya kan, harus membuat kebun ketahanan pangan dalam rangka untuk bertahan hidup di kondisi pandemi. Bertahan hidup. Iya, betul Karani. Betul sekali. Mungkin dalam waktu dekat ini ya, kita tunggu aja. Tito. Mantap sekali Tor katanya. Iya, itu si Sun, BAPA. Ini Kak Tito juga salah satu sangga kerja Pelantara. Wow, salam kenal Kak Tito. Kota Rembang, halo. Salam Pramuka. Kita ini loh salamnya. Biasanya kan salam Pramuka gitu kan. Kita punya salam sendiri, Sakabari. Jadi gitu. Salam Pramuka, salam. We are Cisco Jalesviva Jayamahe. Salamnya kayak gitu. Itu instruksi dari Bapak Kasal. Kayak gitu salamnya. Karena Bapak Kasal yang baru kan. Majelis Pembimbing Utama TNI Angkatan Laut. Mabisaka tingkat nasional. Oh iya, perlu diketahui juga adik-adik, untuk PIN Sakabahari tingkat nasional sendiri itu ada di Dispot Marma Besal. Itu alamatnya di Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, untuk alamat Sakabahari Banten sendiri, itu ada di Jalan Yosudarso, nomor 1, Merak. Ya, nanti kalau misalkan untuk tanya-tanya bagi teman-teman yang mau bergabung khususnya di wilayah Banten untuk mau bergabung dengan Sakabari, bisa di DM ke Instagramnya Lanal Banten. Iya bisa ke Lanal Banten atau ke @Sakabahari Banten. Bisa nanya-nanya di situ. Ini Karani. Nama followers nih. Ketahanan pangan, berternak lele, bikin abon dari ikan tongol atau cakala. Nah itu sudah. Ayo buat tas. Kak Tito ini adalah lulusan dari salah satu kuliah chef ya. Chef di Kak Tito ini sekarang jadi chef. Wow, iya bersaing sama Chef Arjuna. Aduh. Phil. Teman-teman mau nanya langsung tulis di kolom komentar. Sakabahari, tentang Sakabahari Banten atau tentang Sakabahari, silakan. Karena nih di Sakabahari. Halo Karani. Ya halo. Kira hilang tadi suaranya. Ini Karani kan jadi ketua Dewan Saka Putri. Itu gimana sih kesan anggotanya itu? Biasanya kan suka Putri kan suka di ini gitu lah. Tahu sendiri mungkin Karani. Gimana ya? Susah untuk dijelaskan. Pernah ada penolakan gitu saat Karani jadi ketua, terus anggotanya dan urusan laki-laki suka gitu. Enggak gitu sih. Nah, kalau itu mungkin setiap organisasi pasti ada pro dan kontra ya, tapi itu balik lagi bagaimana kita untuk menghadapi situasi seperti itu ya, dengan cara musyawarah. Kalau Karani sih lebih suka ya, kalau misalkan kamu suka kamu bilang, kalau misalkan kamu nggak suka kamu bilang gitu. Yang paling penting adalah jangan berbicara di belakang, ngomongin orang, gibah itu enak tapi nggak baik kan, nggak boleh.
apalagi di organisasi, ya harus ngomong di depan. Kalau misalkan baik ya baik, kalau misalkan nggak baik ya nggak baik gitu. Karena itu kan untuk organisasi ya. Kak pernah merasa lelah nggak ikut Sakabahari katanya? Lelah nggak ya? Aduh, lelah ya, kasih tahu nggak ya? Ya namanya manusia ya, pasti ada lelah. Kalau berpikir lelah ya lelah, tapi balik lagi, yang sudah kita dapatkan dari situ adalah pengalaman ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara lelah, manusiawi lelah, tapi itu balik lagi kepada kita. Balik lagi kepada diri kita, bagaimana cara kita menyikapi biar lelah itu menjadi lillah. Wah. Jauh banget ya kan? Karena nih balik lagi nih ke Krida Wisata tadi kan, ada selam gitu, ada tekad selam ya. Itu gimana sih rasanya di dalam laut itu? Kita di dalam air. Oh ya, sedikit berbicara tentang selam ya. Sebetulnya di Sakabahari memang kita diberikan kesempatan untuk mempelajari tentang menyelam. Menyelam itu seperti apa? Kebetulan Sakabahari Banten, alhamdulillah tahun 2017 yang lalu Sakabahari Banten sebanyak 20 orang telah berhasil mengikuti pelatihan selam A1 dan melaksanakan event. Buat kita ini event besar ya, karena pada waktu itu berhasil mengibarkan bendera dari bawah laut sampai ke permukaan pada tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 2017. Dan sebanyak 20 orang anggota Sakabahari sudah lulus A1 ya kan, intinya sudah berhak menyandang gelar A1 selam dasar, meskipun selam dasar, tapi kita boleh mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kita juga selain diberikan pengalaman, event, kita juga diberikan sertifikasi untuk itu. Jadi kalau misalnya ada event di luar, kita bisa mengikuti kegiatan itu. Luar biasa. Dan alhamdulillah dari Lanal juga mendukung ya. Jadi kalau misalkan nanti untuk pengen belajar selam, bisa. Ya, tapi gabung dulu dengan Sakabahari. Ayo teman-teman, gabung. Kalau udah di air tuh nggak mau naik loh. Menyenangkan loh di air. Tapi ya kalau harus naik, karena kalau nggak naik ntar oksigennya habis gimana dong. Ini karena pas dibarin kedalaman berapa meter tuh? 12 meter ya, 12 meter. Di Tanjung Lesung. Tanjung Lesung, wow. Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten ya. Teman-teman silakan datang ke Tanjung Lesung. Iya, promosi wisata dong. Biar ekonominya tumbuh lagi. Iya ya, karena pasca tsunami, kemudian pas ditambah lagi pandemi, sudahlah. Tapi sekarang sudah mulai new normal, jadi sudah dibuka tempat wisata baik di Pandeglang sendiri, di Anyar, Sarita juga sudah mulai dibuka dan udah mulai ramai lagi. Udah bukan new normal sih, tapi normal karena macet. Macet. Kalau new normal ada yang beda ya. Ini bukan new normal tapi normal. Berarti bukan tatanan hidup baru, tatanan hidup lama ya. Dan air dong. Pramuka. Mana lagi nih? Bentar, takut ada yang lewat ini. Kasihan nanti udah nanya. Seneng loh saya diundang ke sini. Makasih loh Kak Yongki. Saya jadi merasa terhormat bisa mendapatkan undangan ke Indonesia. Kita ini reschedule ya, harusnya minggu itu. Bobo Berkat tinggal di mana? Ya, betul. Kakak tinggal di Banten, Kak Bobo. Jadi teman-teman yang mau ke Banten nanti bisa ketemu Karani. Hubungi aja loh ya, ngobongin aja. Khususnya wilayah Cilegon. Cilegon sekitarnya. Kakak tinggal di Banten. Tahu Banten nggak? Tahan dari Jawa Barat. Ujung baratnya Pulau Jawa. Pokoknya ujung. Harusnya kita live minggu kemarin. Ya, kita reschedule ya karena ada satu dan lain hal. Betul.
Karena nih Ya, sekarang kesibukannya apa nih? kesibukannya ya biasa di kantor aja. Jadi Karani, alhamdulillah sekarang tuh kan bekerja menjadi salah satu tenaga honorer di Lanal Banten, teman-teman. Di Dispenal. Ya, Kak Tito Dispen juga nyambi ya. Karena nih sekarang di staf operasinya Lanal Banten. Selain itu nyambi di penerangannya Lanal Banten. Jadi yang mau masuk lihat-lihat di mampir-mampir di Instagramnya Lanal Banten, kebetulan kakak admin, salah satu adminnya juga. Instagramnya apa tuh Kak? Kasih tahu dong biar nanti teman-teman bisa follow. Lanal Banten ya, ayo dong follow biar banyak followersnya. Kasian. Followersnya kalah lah sama ini Instagramnya Pramuka Indonesia dong. Jadi masih sedikit ya. Oh iya, sama ini, sama adik-adik. Bagi adik-adik juga yang mau bersedia atau minat untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Nah, bisa tuh ya kan tanya-tanya di Instagramnya Lanal atau langsung kunjungi ke Instagramnya TNI Angkatan Laut. Sekarang lagi penerimaan kayaknya ya, masih penerimaan. Masih penerimaan Bintara, Tamtama, dan Taruna. Tapi terbatas karena situasi pandemi ya. Bagi adik-adik yang berminat untuk menjadi TNI Angkatan Laut, bergabung, join the Navy to see the world, silahkan kunjungi website TNI Angkatan Laut.mil.id, .recruitment, atau bisa juga lihat di Instagramnya TNI Angkatan Laut. Nah, untuk di Banten sendiri, kita nggak ada membuka pendaftaran. Jadi langsung ke Jakarta. Kita nggak ada pembukaan. Tapi kita tiap tahun wearfing kok. Maksudnya mengenalkan ke sekolah-sekolah gitu. Tapi kita tidak membuka pendaftaran. Jadi untuk wilayah Banten dan sekitarnya, kalau mau daftar langsung ke Jakarta, ke Lantamal. Tapi daftar online dulu ya. Betul. Yang daftar lah besok. Iya, bisa. Jadi bukan hanya di SMA ya, atau dari sarjana. Dari sarjana juga ada kok. Tapi nanti mungkin sekitar September dari sarjana itu. Jadi bukan dari sarjana. Untuk jenjang sarjana. Catar aku masih boleh kah? Lihat umurnya berapa. Usia maksimal 22 tahun mentok itu udah. Kalau di bawah 22 masih boleh ya. Berarti nggak boleh lebih dari umur segitu kayak. Kecuali sarjana. Kalau sarjana itu masih ada ini. Pramuka jaya di udara kakak walaupun di musim pandemi. Bisa di udara. Makanya ini kita virtual nih, jadi tetap jaya di udara. Udah kemana-mana loh ini. Abang Pemroke nonton. Kasih banyak. Minimal apanya? Apa sih pertanyaan sebelumnya tadi ya? Enggak. Enggar. Minimal apanya sih? Nanya apa minimal berapa malam? Aku masih 19. Oh, mungkin ya, tadi yang umurnya itu Kak. Yang umur pendaftaran. Minimal itu lulus SMA 17 tahun lebih 5 bulan ya kalau nggak salah. 17 tahun lebih 5 bulan. Lulus SMA aja boleh. Oh ya. 17 tahun 5 bulan boleh. Ini jadi ngomongnya jadi pendaftaran ini ya, bukan. Gak apa-apa Kak. Biar info. Halo Kak Rani. Halo Kak. Salam dari Barat NTB. Halo NTB, kakak pernah ke NTB? Halo. Silakan teman-teman yang mau nanya tulis di kolom komentar mengenai Kata Bahari, mau nanya daftaran ataupun apapun. Halo Kak Rani. Halo, kenapa ngelag dulu ya? Malu nggak, sinyalnya emang lagi gini, di Banten lagi jelek.
Kakak 2012 di Lombok. Berapa hari ya? 5 hari. Ini haji. Habis itu kita ke air terjun Jeruk Manis. Habis itu ke Pantai Kuta Lombok. Di Lombok ada Pantai Kuta juga loh, namanya Pantai Kuta di Lombok. Di sana panas sih, cuma airnya melimpah. Kalau kemah itu kan yang paling penting air, ya nggak sih? Di sana itu airnya nggak bisa habis. Apa berkemah? Bisa mandi sepuasnya. Tapi memang panas di Labuan Haji itu, panas banget, gersang karena tempatnya ya. Nggak tahu sekarang kayak gimana ya. Berapa tahunnya? 8 tahun yang lalu. 2013, Deng, 2013. Nah, Yongki mau nanya nih. Tadi kan 7 kali tuh ikut Pelantara ya. Ya. Nah, dalam 7 kali berlayar itu pernah nggak sih satu kali gitu jatuh hati gitu? Aduh, kasih tahu enggak ya? Pernah. Nah. Gimana? Ceritain dong. Aduh, harus nyanyi dulu Cinta Sebatas Lego Jangkar ini. Harus nyanyi dulu. Cinta Sebatas. Berarti bukan patok tenda ya. Cinta Sebatas. Kalau di darat Cinta Sebatas Patok Tenda, tapi kalau di laut Cinta Sebatas Lego Jangkar. Cinta Karani Lego Jangkar terus ya bener. Nggak pernah sandar-sandar. Lego Jangkar terus. Cinta Sebatas Lego Jangkar. Iya bener, cintanya Lego Jangkar terus, sedih banget. Tapi nggak apa-apa lah ya kan. Oh, ini waktu live-nya mau habis ini Kak. Oh gitu, oke. Gini deh, posting deh buat teman-teman supaya kalian promosi untuk Sakabahari di Indonesia. Oke, baik ya, karena waktunya terbatas, sebenarnya masih pengen banyak banget ya, kalau harus diceritain nggak habis buku ya kan, banyak banget. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung bersama Sakabahari atau yang berminat menjadi anggota Sakabahari, silahkan bergabung di daerahnya masing-masing, karena di masing-masing Korda pasti ada Sakabahari, terutama di daerah yang ada TNI Angkatan Lautnya, pasti ada. Jadi gabung aja di situ, yang memiliki minat dan juga bakat di bidang kebaharian, silahkan bergabung, gak akan rugi, karena itu akan kembali lagi ke kita manfaatnya. Jadi apa yang akan diajarkan oleh instrukturnya nanti itu pasti akan bermanfaat. Join the Ski Scout to see the world. Wow. Indonesia dulu lah ya. Itu aja teman-teman, terima kasih banyak yang udah mampir. Novita, gak usah nanya. Udah dijawab gitu. Oh. Udah mau selesai nih ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Mungkin next time ya Kak Yongki undang lagi. Oh, siap. Pasti nanti undang lagi deh. Iya, saran ya. Undang instrukturnya. Ada Kak Wahyu, ada Kak Heru, bisa kita ngobrol bar. Siap. Nanti saya biar lebih keren. Ya. Terima kasih ya CEO. Mohon izin, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Karani dan terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Karena live Instagram itu hanya dibatasi 1 jam, ini tinggal beberapa menit lagi, jadi mau tidak mau kita harus mengakhiri perbincangan yang sangat seru ini. Iya, pada menyenangkan. Terima kasih juga udah diundang ke sini ya. Masih penasaran apa itu Sakabahari, kegiatan apa? Silahkan teman-teman gabung saja di Sakabaharinya masing-masing. Sakabahari Banten. Ya. Jadi untuk daerah Banten silakan DM ke @Sakabahari Banten. Itu silakan ditanya. Nanti artinya dijawab. Mungkin tahun ini ada kelanjutan atau tidak itu tentang situasi dan kondisi akar ini ya. Halo, Karoli. Ya, like lagi udah mau terakhir sama terus. Sudah, karena ini terima kasih
waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam, we are Cisco, Jelas Eva, Jaya Mahe.